Babus salisu wassalasuna fi fadilati sumti. Bab yang ke-33 menerangkan keutamaan berdiam. Jadi ada tuh hadis Nabi sahih, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu Saudara, ya, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang bagus, yang baik, auliyasmut, atau kalau enggak bisa berkata yang baik, yang bagus, nah pilihan yang kedua disuruh diam. Berarti diam itu bagus, ya, ngomong boleh tapi yang bagus isinya. Kalau enggak ada yang bagus, diam. Berarti kalau kita diam itu dapat ganjaran pahala. Nah, makanya ada, ya, bab khusus dalam kitab ini. Imam Nawawi menjelaskan, namanya bab menerangkan tentang keutamaan berdiam. Jadi satu saat kita disuruh diam, dan diam itu jadi ibadah. Jadi nilainya dapat pahala. I'lam, ketahuilah, annal insana, bahwasanya manusia, imma ayatakallama aw yaskuta, ada kalanya berbicara, ada kalanya diam. Itu kita manusia, kadang-kadang bicara, kadang-kadang diam. Tapi kalau Allah kalam, Allah itu berbicara, terus bicara, Allah nggak pernah diam Allah. Ya, jadi kalau seandainya hijab diangkat dari kita, berarti nanti kita bisa mendengar kalamnya Allah, sebagaimana Nabi Musa juga mampu mendengar kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, kemudian hijab ditutup lagi, ya udah Nabi Musa nggak bisa lagi mendengar kalam Allah. Ya, nah sama kita juga begitu. Jadi Allah bicara terus, tapi kenapa kita nggak bisa mendengar kalam Allah? Karena ada hijab. Nah, kalau hijab ini, hijab itu artinya dinding penghalang. Kalau hijab dinding penghalang itu diangkat dari kita, maka kita mampu mendengar kalam Allah. Nah, itu Nabi Musa mendengar kalam Allah. Kalam Allah itu masya Allah nikmat banget, ya, enak. Sehingga Nabi Musa ketika dikasih lagi hijab, Nabi Musa itu nutup telinganya karena nggak enak mendengar kalam-kalam yang lain. Jadi habis mendengar kalam Allah, kemudian ada hijab, dia nggak mampu lagi mendengar kalam Allah, itu nggak enak rasanya. Ya, jadi ditutup tuh telinganya Nabi Allah Musa, nggak mau dengar kalam-kalam yang lain. Masya Allah. Tuh, mudah-mudahan nanti penduduk-penduduk surga dijanjikan bisa melihat zat Allah dan juga bisa mendengar kalam Allah. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk-penduduk surga, yaitu bisa diberikan kemampuan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada lagi nikmat yang terbesar di dalam surga buat penduduk-penduduk surga kecuali dikasih kemampuan untuk bisa melihat zat Allah dan juga bisa mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita manusia, kadang-kadang bicara, kadang-kadang diam. Fa in takallama, maka kalau seandainya manusia bicara, fa imma bi khairin, maka ada kalanya isi bicaranya itu baik, fahuwa ribhun, maka itu keberuntungan. Au bisarin, atau ada kalanya manusia bicara tapi isi bicaranya itu jelek, nggak bagus, fahuwa khusranun, maka itu menjadi kerugian. Makanya apapun yang kita ucapkan, ya, mayalfizu, ya, apa yang kita suarakan, kita lapaskan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali itu akan dicatat sama malaikat raqib dan sama malaikat atid. Jadi di kita Bapak Ibu Saudara itu ada dua malaikat, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Itu apapun yang kita omongin, yang bagus, yang tidak bagus, maka tercatat semuanya.
tidak terlepas dari catatan-catatan. Dan itulah tugasnya malaikat raqib dan malaikat atid. Makanya ada orang bicara, kalau bicaranya isinya baik, untung dia. Kalau ada orang bicara tapi bicaranya isinya tidak bagus, jelek, maka dia rugi. Wa in sakata, kalau seandainya dia diam, fa imma an syarrin paribhun, diam dari kejahatan, diam daripada ngomong yang tidak bagus, maka itu untung. Wa imma an khairin, diam dari omongan yang bagus, fa khusranun, maka itu rugi. Diam juga ada dua macam, enggak semuanya bagus. Diam dari omongan yang tidak bagus, itu untung. Tapi kalau diem dari omongan yang baik, itu rugi dia. Kalau ada yang baik, jangan kita diem aja, kita ngomong. Kalau itu ngomongnya bisa memberikan kemanfaatan buat pribadinya, buat orang lain, maka bicara itu harus. Tapi kalau didiem aja, saya mau diem aja dah, nggak boleh, rugi. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Bicara kadang-kadang ada nilainya keberuntungan, ada nilainya rugi. Diem ada kalanya juga rugi, ada kalanya untung. Mana bicara yang untung kalau isinya baik? Mana diem yang isinya jadi untung kalau diem dari omongan-omongan yang tidak baik? Sekarang yang rugi, bicara yang isinya itu menimbulkan tidak baik, ya itu nanti rugi. Diem dari kebenaran itu juga rugi. Makanya nggak boleh kalau ada hal-hal yang kita mampu untuk menyuarakan kebenaran kemudian kita diem aja, nggak boleh. Ya itu dosa, rugi kita. Ya jadi kita harus menyampaikan kalau itu memang suara-suara yang memunculkan kebenaran. Falahu fi kalamihi wasukutihi robhani, maka kesimpulannya manusia di dalam bicaranya dan di dalam diamnya ada dua keberuntungan. Yang bagi tahsiluhuma, yang seyogianya harus kita dapatkan keduanya. Wa khusronani, dan juga ada dua kerugian. Yang bagi at-takhallusu minhuma, seyogianya kita harus bebaskan daripada dua kerugian tersebut. Apa dzalika Ibrahim As-Sabarkhiti, yang menjelaskan itu adalah Imam Ibrahim As-Sabarkhiti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu asharatu ajzain. Afiyah itu nikmat afiyah ada 10 unsur. Tis'atun bisumti, 9-nya itu ada pada diam. Ais sukuti, yaitu diam. Amma la sawaba bihi, dari segala sesuatu yang tidak memberikan ganjaran pahala padanya. Wal ashiru, kemudian yang ke-10-nya pil uzlati, di dalam uzlah anin nasi, mengasingkan dari manusia. Ada uzlah. Jadi kalau 9 itu diam aja, ya tetap dia bermasyarakat. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak bagus, dia diam. Lebih bagus sukut, diam. Itu bagus. Nah yang ke-10 ya baru ada namanya uzlah. Uzlah itu artinya mengasingkan, menjauhkan dari keramaian. Nggak mau bergaul dia. Ya pokoknya udah sendirian aja. Ya jamaah enggak, ya ngaji enggak, bergaul juga enggak. Jangan bergaul iya sama siapa aja, giliran ngaji enggak. Ya itu bukan uzlah namanya. Ya begitu. Kalau uzlah, kalau kita baca ilmu tasawuf, dia udah menyendiri, mengasingkan diri, nggak mau lagi campur sama orang lain. Masalah apa aja nggak mau, udah pokoknya di rumah aja. Nah seperti itu. Dulu kita punya tuh ada orang yang seperti itu. Bagus kalau dia mampu. Ya, yang penting masyarakat nggak membutuhkan. Tapi kalau masyarakat membutuhkan dia, kemudian dia uzlah, nggak boleh. Masyarakat butuh dia, tapi dia nggak mau, udah pokoknya mau di rumah aja, nggak mau kemana-mana. Itu nggak boleh. Berarti dia lebih bermanfaat ya buat ya masyarakat. Tapi kalau ada orang yang uzlah lebih bagus, nggak apa-apa uzlah aja.
Ya uzlah, artinya uzlah itu dia mengasingkan, ya menyendiri, nggak mau bermasyarakat, nggak mau bercampur apa aja, pokoknya dia nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Nah itu ada dalam ilmu tasawuf namanya uzlah. Ya, tapi kalau kita belum bisa kali, ya kita uzlah belum bisa, ya masih perlu makan, masih bermasyarakat. Ya jangan uzlah cuma ke masjid doang, kagak. Giran kebayuran tetap kebayuran, ya enggak, bukan uzlah itu. Ya kalau orang uzlah itu ke pasar aja udah nggak mau dia, udah di rumah aja. Nah seperti itu, ya itu ada istilahnya. Ya, makanya afiyah ada 10. Nah itu yang ke-10-nya fil uzlah pinnas, dia mengasingkan, menjauhkan diri, menyendiri dari manusia. Nah kalau kita ini masih bergaul, ya harus bergaul, sebab kita nggak bisa hidup sendiri, ya seperti itu. Ya itu ada orang-orang ya as-salafus sholeh yang memang menyendiri, naik ke atas gunung, dibuat rumah di atas gunung sendiri, ya jauh dari di ibadah aja. Nah kalau memang dimampu boleh, ya begitu Bapak Saudara. Tapi nggak boleh punya HP nih, uzlah tapi HP terus ya kemana jadi WA, kemana jadi tahu, itu namanya bukan uzlah. Nah begitu, jadi udah mengasingkan diri. Nah seperti itu. Rawahud Dailami, hadis ini riwayat Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Artinya wazalika, yang demikian itu izastagna anhum, apabila terkaya ya orang itu dari mereka, wastagnau anhu, dan mereka terkaya daripada orang tersebut. Tuh manakala memang dia udah terkaya, nggak butuh sama masyarakat, masyarakat juga kagak butuh sama dia, boleh dari uzlah. Nah seperti itu. Wa illa, kalau seandainya tidak, famata da'ahu syar'u, manakala syarak memang mengajaknya ilal khiltati, untuk bercampur bermasyarakat bihim dengan mereka para masyarakat, lita'allumi, untuk belajar, awit ta'lim, atau ngajar. Tapi kalau memang syarak masih membutuhkan dia, karena memang masyarakat masih butuh dengan dia, atau dia masih butuh sama masyarakat, nah dalam taklim atau dalam ta'allum, nah itu dia mesti harus khiltah, bermasyarakat, enggak boleh uzlah. Jadi pala khaira, maka enggak ada nilai kebaikan fil bu'di anhum, di dalam menjauhkan daripada mereka. Jadi kalau kita masih butuh ya pada orang lain dalam taklim maupun dalam ya ta'allum, itu ada taklim, ada ta'allum, ada belajar, ada ngajar. Nah begitu, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah itu kalau seandainya kita masih butuh ya dalam taklim, kemudian dalam ya ta'allum, kemudian dalam bermasyarakat, maka enggak ada nilai kebaikannya kalau kita menyendiri. Tuh begitu. Jadi lebih bagus bermasyarakat. Wa bihadza, karena inilah yujma'u, dikumpulkan bainal adillatid dalati, antara dalil-dalil yang menunjukkan ala talabil uzlati, atas dimintanya uzlah, mengasingkan diri. Wal adillatud dalatu, bermula dalil-dalil yang menunjukkan ala talabil khiltati, atas ya hal yang memang diminta dia bermasyarakat. Coba bandingkan mana dalil yang lebih bagus dia uzlah sama dalil yang menunjukkan dia lebih bagus untuk bermasyarakat. Nah kalau udah timbang-timbang, ternyata dalil buat dia lebih kuat untuk uzlah, silahkan uzlah. Tapi kalau menurut dalil ini, dalil itu dia lebih bagus khiltah bermasyarakat, silahkan dia bermasyarakat. Qalal Manawi, berkata Imam Al-Manawi, fayan bagi, maka seyogianya lil akili, bagi orang yang cerdas, ayah taro al afiyah, untuk memilih afiyah, nikmat afiyah. Ya, faman ajaza, siapa yang lemah, wattorro, dan terpaksa, ilal khiltati, untuk bergaul, li talabil ma'isyati, untuk ya meminta ya ma'isyah. Ma'isyah itu artinya kita mencari ya napakoh buat kehidupan kita, itu namanya ma'isyah. Kita perlu mencari ma'isyah karena kita punya tanggung jawab. Di samping kita masih mau makan, mau hidup, kemudian kita punya tanggungan, punya istri, punya suami, ya punya istri, punya anak, maka wajib ma'isyah. Nah kalau tolabul ma'isyah itu sangat dituntut, maka nggak boleh uzlah.
gitu, nggak boleh uzlah. Jadi dia harus ya bermasyarakat. Fayalzamus sumtu, maka saat itu dia harus diam. Jadi nggak boleh uzlah, diam aja. Kalau ada sesuatu yang tidak bagus, udah jangan bicara, no comment, lebih aman. Kalau dibicara itu nanti bisa membuat ya hal-hal yang tidak bagus. Bermasyarakat tetap, cuma lebih banyak didiem. Kalau memang ngomongnya itu bisa membawa dampak negatif, kerusakan. Tapi kalau memang ngomongnya itu diperlukan dan bisa bermanfaat, wajib dia bicara. Kaza fis Sirajil Muniri, demikianlah itu dijelaskan di dalam kitab As-Sirajul Munir, wa fi lafzin, di dalam lafaz yang lain, wal juz'ul asyiru, sementara unsur yang ke-10, fi tarki mujalasati supahai, tinggalkan pergaulan terhadap orang-orang yang bodoh. Ya, jadi kita nggak boleh ya itu ngelayanin orang-orang yang bodoh. Kalau kita ngelayanin orang bodoh repot. Imam Syafi'i itu setiap kali berdebat pasti menang, kecuali kalau debatnya sama orang bodoh. Ya, kalau Imam Syafi'i debat sama orang bodoh, Imam Syafi'i kalah. Ya orang bodoh susah diajak dalil, kagak ngerti. Ya begitu. Tapi kalau orang pinter ngerti, diajukan dalil ini, dalil itu, dia paham. Oh iya, sehingga dia akan merasa kalah. Tapi kalau yang dilawan orang supaha, orang bodoh, susah. Makanya Imam Syafi'i kalah kalau berdebat sama orang bodoh. Nah seperti itu. Ya, jadi ya kita juga begitu. Wa'rid anil jahilin. Tuh Allah bilang begitu. Dan berpaling dari orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh jangan dilayanin. Percuma aja. Ditanya, ini bid'ah. Ini bid'ah. Dikit-dikit minta dalil. Ustaz, itu orang menjelang puasa pakai minta maaf. Apakah ada dalilnya? Astagfirullah. Ada yang sampai nanya begitu. Ya, minta maaf aja menjelang Ramadan, dia kagak suka tuh. Emang tuh ada dalilnya? Ya, ketika mau datang Ramadan pada minta maaf. Ya, ada tuh saudara-saudara kita yang minta dalil. Tolong Ustaz, itu benar emang? Ya, ada dalilnya. Minta maaf sebelum datang bulan Ramadan. Ini yang begini mah nggak usah pakai dalil, ya, nggak usah pakai dalil. Ya orang minta maaf, salah satu ciri orang yang bertakwa kan al-afina anin nas. Ya, itu seperti itu. Jadi seorang banyak, bapak, saudara, ya dikit-dikit minta dalil, Padahal dia dari YouTube, ya ngelihat dari YouTube sedikit nanya, ya minta dalil. Nah itu, ya. Makanya kalau di ngaji ntar ditahu dengan sendirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in najasatun, setiap sesuatu ada kotorannya. Wa najasatul lisani, dan kotorannya daripada lidah, al bazaatu ail fuhsyu, bicara yang tidak bagus, bicara yang jelek, bicara yang tidak baik. Itu kotoran dari lisan. Jadi tiap sesuatu kata Nabi ada kotorannya. Ini lidah kita ada kotorannya. Mana kotorannya? Kalau bicara yang jelek. Fil mantiki, di dalam berbicara. Wa in kana kalaman sidqan, sekalipun ia termasuk kalamnya itu benar. Wa fi riwayatin lit-Tabarani, dan di dalam riwayat Imam At-Tabarani an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saktuhu, maka banyak salahnya, bifathil qaf. Ya, jadi kasura saqatuhu ai khata'uhu, siapa yang banyak ngomongnya maka banyak kesalahannya, bil qauli, dalam berbicara. Waman kasura saqatuhu, dan siapa yang banyak salahnya, kasurat zunubuhu, maka banyak dosanya. Waman kasurat zunubuhu, dan siapa yang banyak dosanya, kanatin naru aula bihi, maka neraka lebih bagus buat dirinya. Ai, artinya wadzalika, yang demikian itu, li anas saqata, karena kesalahan malanaf fihi, sesuatu yang tidak ada manfaat padanya. Fa in kana lagwan, kalau seandainya itu lago, sia-sia, kosong,
la isma fihi, tidak ada dosa padanya, husiba, maka tetap dihisab, ala tad'i umrihi, untuk menyia-nyiakan umurnya, wasarrafahu ani zikri, dan dia harus mengalihkannya untuk berzikir, ilal hizyani, untuk selalu tunduk dan patuh sama Allah, wa man nukisal hisabu uziba, dan siapa yang akan dimunakosah, ya dipertanyakan dalam hisab, uziba, itu akan diazab. Jadi kita ya diem aja, ya itu pun nggak boleh. Ya kalau itu ada manfaatnya kita diem aja lago, karena namanya kita menyia-nyiakan umur. Itu menyia-nyiakan umur nggak boleh. Jadi kita harus isi umur kita ini dengan hal-hal yang manfaat. Ya jangan lago aja. Walaupun kita enggak bicara yang buruk, tapi kita diem aja, padahal kita mampu untuk diarahkan kepada hal yang baik, maka itu lago, ya kita menyia-nyiakan waktu, termasuk dosa juga, karena kita udah menyia-nyiakan umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi artinya manfaatkan juga umur kita terhadap yang baik-baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man somata, siapa yang berdiam, sakata diam, aninutki, daripada bicara, bima la thawabalahu, dengan sesuatu yang tidak punya nilai pahala padanya, naja, maka dia akan selamat, ay minal iqabi wal itabi yaumal ma'abi, yaitu pada saat nanti disiksa dan dicaci maki di hari kiamat. Tuh, jadi orang yang diem dari omongan-omongan yang tidak baik, maka dia akan selamat dari siksaan di hari kiamat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukutul alimi syainun, diamnya orang alim itu tercela, aibun. Wa kalamuhu zainun, dan ngomongnya orang alim itu menjadi hiasan. Wa kalamul jahili, ngomongnya orang bodoh, syainun, itu menjadi cacat. Wa sukutuhu zainun, diamnya orang bodoh itu menjadi hiasan. Tuh, jadi orang alim diem aja kagak mau ngomong, nggak bagus. Jadi yang bagus dia mesti ngomong supaya nanti omongannya manfaat buat masyarakat. Kalau orang bodoh diem bagus. Ini orang bodoh ngomong mulu, jelek. Ya begitu. Qala Luqmanu, berkata Luqman libnihi, buat anaknya, lau kanal kalamu min fiddatin, kalau seandainya bicara itu perak, kana sukutu min zahabin, maka diamnya itu emas. Wa maknahu, dan maknanya kama qala Ibnul Mubarak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Mubarak, lau kanal kalamu fi taatillahi min fiddatin, kalau kalam di dalam taat kepada Allah itu perak, karena sukutu an maksiatillahi, maka diam dari maksiat kepada Allah, min zahabin, itu emas. Itu artinya begitu. Jadi jangan salah ya. Jadi kata Luqman kepada anaknya, bicara yang isinya kebaikan itu disebut perak, diam itu emas. Nah artinya apa? Bicara isinya taat kepada Allah itu perak, tapi diam dari perbuatan dosa dan maksiat itu emas, gitu. Makanya dulu kata Ki Fuad Hashim, ya Cirebon, itu kita masih kecil, ya diajarin bicara, ya susah tuh orang tua ngajarin anak bicara, suruh bicara. Nah sekarang udah pinter bicara, suruh diem dari bicara yang tidak baik, lebih susah lagi. Tuh kita udah pinter ngomong nih, sekarang disuruh diem, jangan bicara yang jelek-jelek terkait tentang maksiat kepada Allah, itu lebih susah daripada ya orang kagak bisa ngomong tapi disuruh ngomong. Ya begitu. Makanya kata Imam Ibnul Mubarak, ya bicara yang mengantarkan taat kepada Allah itu perak, tapi diem dari maksiat kepada Allah itu emas. Nah begitu. Ya makanya kita, ya kalau kita diem dari perbuatan maksiat itu emas, bicara untuk taat perak. Itu begitu yang dimaksud. Ya itu yang dikatakan sama Luqman terhadap anaknya begitu. Bicara
itu perak, diem itu emas. Tuh harus diartiin dulu tuh. Ya, bicara isinya untuk taat kepada Allah, nilainya perak. Diem untuk menjauhkan dari maksiat kepada Allah, itu emas. Wa ma ahsana qawla ba'dihim, dan betapa indahnya ucapan mereka para ulama, min bahril mutaqaribi, dari bahar, ya baharnya mutaqarib. Iza maturirta ila kalimatin, apabila engkau terpaksa untuk mengucapkan kata-kata, pada tinggalkan tuh kalimat tersebut. Waya bas sukut, dan biarkan diem. Iksidi, yaitu tujuan kamu. Palau kana nutkuka min fiddatin, kalau seandainya bicaranya kamu itu perak, lakana sukutuka min asjadi, maka diamnya kamu itu asjad. Asjad itu artinya zahab, emas. Jadi asjadun artinya zahabun, emas. Jadi diamnya kamu emas, bicaranya kamu perak. Qala Ibrahim Al-Ataki, berkata Imam Ibrahim Al-Ataki nazman, ya sebagai satu bentuk nazom, min bahril basiti, baharnya bahar basit. Kalau dalam ilmu arud nanti tuh ada mutaqori baharnya, ada bahar basit, ada bahar rojaz, ya, dan macam-macam. Ya kalau bicara dan kita belajar ilmu arud. Qalu sukutuka hirmanun fakultu lahum, mereka berkata diamnya kamu itu hirman, ya artinya diluputkan. Maka aku berkata kepada mereka, ma qaddarallahu, tidaklah Allah mentakdirkan, yaktini, ia datang kepada saya, bila nasabi, tanpa ada pendirian. Walau yakunu kalami, kalau seandainya bicaraku itu hina ansuru, tatkala saya menyebarkannya, minal lujen, termasuk perak. Lujen itu perak. Lakana somtu min zahabi, maka diamnya itu termasuk emas. Wahada sorihun, dan ini jelas fi annal kappa anil maksiati, mencegah daripada perbuatan maksiat, abdolu, lebih abdol, min amalit taati, dari amal taat. Itu begitu Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita mencegah dari perbuatan maksiat lebih abdol kebanding daripada kita melaksanakan ketaatan. Ya, jadi kita menghindarkan maksiat itu nilainya lebih bagus. Makanya kalau kita udah bisa menahan hawa nafsu, Pak, sehingga kita bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat yang dilarang, itu lebih abdol kebanding daripada kita melaksanakan ketaatan. Sebab diri kita untuk menghindar dari perbuatan maksiat lebih susah, lebih berat, ya, kebanding dari kita melakukan amal-amal kebaikan. Sama mencegah, ya, itu perbuatan kemungkaran lebih berat kebanding daripada ngajak orang melakukan kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar itu lebih berat nahi munkar, Bapak, Ibu, Saudara. Nah sama kita, ya, diem mencegah dari perbuatan maksiat itu lebih abdol kebanding daripada kita melakukan ketaatan itu sendiri. Nah karena memang hawa nafsu itu paling berat. Ya, ini di puasa yang saya sering katakan, setan mah udah pada diikat, dibelenggu, setan ini diborgol. Jadi artinya udah nggak ada yang berani lagi nggodain kita di bulan Ramadan. Tapi kenapa banyak orang berbuat dosa maksiat? Hawa nafsunya nggak bisa dilawan. Tuh, karena hawa nafsu ada terus pada diri kita. Kalau kita belum mati, ya hawa nafsu masih ada. Tuh begitu. Kalau setan udah dibelenggu, kalau ada setan pala hitam, ya kalau setan pala hitam ya repot ngelawannya. Kita bacain Fatihah, dibaca Yasin. Ya, kita baca Fatihah, dibaca Yasin. Udah pinteran dia berarti. Nah begitu. Ya, jadi yang paling penting nih, musuh yang terberat ternyata hawa nafsu. Nah hawa nafsu itu adanya di dalam diri kita. Makanya itu ada diceritakan, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ada begitu satu kalimat hadis. Kami, kata Rasulullah di depan para sahabat, baru aja kembali dari, ya, perjuangan, ya, jihad, ya, kecil menuju kepada jihad besar.
akbar. Para sahabat bingung, Masya Allah, perang yang udah segini hebatnya melawan orang kafir, ya bahkan umat Islam sedikit, orang kafir banyak, ya itu udah berat banget. Tapi kata Nabi, kita baru saja menyelesaikan ya jihad kecil menuju jihad besar. Ternyata apa yang dimaksud dengan jihad besar itu? Amal jihadul akbaru ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Itu begitu Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, ya remaja. Jadi yang paling berat kita melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tuh, makanya puasa itu salah satu tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu nggak bisa dihilangin, nggak bisa. Nah, kalau hawa nafsu dibunuh, ya habis, manusia dibunuh juga. Jadi namanya hawa nafsu ada terus di dalam diri kita, itu ada. Cuma dengan puasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, makanya di sini rahasianya kenapa melakukan ketaatan kebanding mencegah daripada maksiat lebih besar pahalanya mencegah dari maksiat. Tuh, jadi kita jaga, kita tahan diri kita jangan berbuat maksiat, itu lebih bagus kebanding daripada kita melaksanakan ketaatan itu sendiri. Wa fi annasumta afdalu minal kalam, dan di dalam menerangkan juga bahwa diam itu lebih afdal daripada bicara. Lakin zahaba jama'atun minas salafi, akan tetapi berpendapat satu kelompok daripada ulama-ulama salaf ila tabdilil kalami, untuk dilebihkan, dimuliakan bicara. Li'anna naf'ahu muta'addin, karena manfaatnya bicara itu mungkin muta'addi, bisa melewati bukan hanya buat dirinya tapi buat orang lain. Tapi kalau diam buat dirinya doang. Kalau dibicara ya kemudian isinya baik, itu manfaatnya bukan buat dirinya tapi buat juga orang lain. Itu namanya muta'addi. Jadi nanti amalan Pak, ada amalan muta'addi, ada amalan lazim atau amalan qasir. Ya, kalau amalan yang muta'addi pasti pahalanya lebih besar karena manfaatnya bukan hanya buat dirinya tapi buat orang lain. Tapi kalau amalan yang bentuknya lazim, qasir, itu hanya terbatas pada dirinya sendiri. Walahaza, dan atas dasar ini faqaulul khairi, maka ucapan kebaikan khairun, lebih bagus minas sumti, daripada berdiam. Wasumtu, dan diam khairun, nilainya lebih bagus min qaulis syarri, dari ucapan yang tidak bagus. Jadi as-salafus shalih punya pendapat nih begini, ya, mengucapkan kata-kata yang bagus, yang isinya bermanfaat, nilainya lebih bagus daripada dia berdiam. Berdiam itu nilai lebih bagus daripada mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang bisa membuat ya orang resah. Tuh, kita ngomong orang pada resah semuanya. Nah, itu jangan dah, lebih bagus diam. Ya, jadi kalau kita membuat omongan-omongan yang hanya membuat keresahan di masyarakat, ya masyarakat jadi enggak bener, tambah ya enggak bener, itu lebih bagus jangan bicara, diam aja. Itu diam lebih bagus. Afada zalika Sabarkhiti, yang menjelaskan itu ada Imam As-Sabarkhiti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslul imani as-sukutu, asal iman itu diam, illa an zikrillah ta'ala, kecuali daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau zikir perlu dibicarain, perlu diomongin zikir, ya begitu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kita baca la ilaha illallah, itu zikir namanya. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah ibtigha'an limardatillah, semata-mata mengharap ridha Allah, maka pada saat kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa-dosa kita gugur semuanya. Tuh, makanya kita kalau lagi baca kalimat zikir tadi benar-benar mantap tuh. La ilaha illallah, dipanjangkan kalimat la-nya. La ilaha illallah, itu gugur dosa-dosa kita dengan sebab kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Makanya Bapak, Saudara, kita harus ya minimal baca tuh ya kalimat zikir tersebut. Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan kalau kita bacanya dipanjangkan, insya Allah itu gugur segala dosa dan kesalahan kita. Nah itu, jadi zikir kepada Allah, jangan diam berarti kita bicara. Wasumtu qablul fami, diam itu merupakan kunci daripada mulut. Kama qalahu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dikemukakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, walizakila, karena itulah dikatakan min bahrit tawili, dari bahar tawil. Nah ini ada lagi bahannya bahar tawil. Wa kam fatihin abwa basyarrin li nafsihi iza lam yakun kiblun ala fihi muqpalu. Berapa banyak orang yang membuka pintu-pintu kejahatan karena dirinya apabila tidak ada tutupan gembok kunci di atas mulutnya yang dikunci. Tuh, jadi banyak orang yang banyak ya menimbulkan dosa dan kesalahan disebabkan karena dari dirinya sendiri. Kenapa? Mulutnya kagak dikunci. Tuh, makanya mulut harus dikunci. Jangan selalu bicara yang isinya tidak benar. Itu memunculkan dan melahirkan banyak dosa dan maksiat. Nah, seperti itu. Makanya Imam Al-Ghazali ketika ditanya sesuatu apa sih yang paling tajam di dunia ini, ada yang bilang pedang yang paling tajam, ada yang bilang golok, ada yang bilang pisau. Tapi ternyata kata Imam Al-Ghazali yang paling tajam itu bukan golok, bukan pedang, bukan pisau, tetapi ya lidah. Itu lidah adalah sesuatu yang paling tajam di dunia ini. Ya selamatnya seseorang atau tidak selamatnya seseorang tergantung daripada lidahnya. Nah seperti itu ya, makanya sahabat Umar bin Khattab bilang ya bahwa asumtu kuplun, jadi diam itu menjadi kuplul pami, menjadi kunci gembok daripada mulut ya. Jadi mulut ini perlu digembok. Caranya bagaimana? Diam. Jadi diam itu termasuk kunci mulut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu zainun lil alimi, diam itu merupakan hiasan bagi orang alim. Ai lima fihi, karena di dalamnya minal waqaril munasibi, daripada ketenangan yang cocok, li hakil ilmi, bagi haknya ilmu, wasatrun lil jahili, dan menutup ya bagi orang bodoh. Jadi kalau orang pintar diam itu hiasan, kalau orang bodoh diam itu sebagai tanda penutup, sater, disembunyikan. Ya, itu namanya satrun, sebagai tutupan bagi orang bodoh. Artinya li annal mar'a, ya sesungguhnya seseorang jahluhu, kebodohannya, masturun, ditutupin. Seseorang itu kalau diem tertutup tuh bodohnya. Malam yatakalam, selama tidak bicara. Nah kalau dibicara aja dah, nah itu baru ketahuan ini orang pinter apa orang bodoh. Nah begitu. Jadi kita bisa lihat tuh Bapak Saudara, orang itu pintar atau tidak. Nah kalau udah mulai bicara, ya kalau dibicara ketahuan, oh ini orang pintar, oh ini orang bodoh. Nah makanya ya salah satu caranya diem itu sebagai satar, nutupin kebodohan. Ya begitu. Kalau orang alim bicara itu bagus, diemnya hiasan. Kalau orang bodoh diem itu sebagai salah satu bentuk nutupin tentang kebodohannya. Ya, karena kata Nabi, seseorang kebodohannya itu akan tertutup selama dia tidak bicara. Nah, kalau dia udah mulai bicara ketahuan, ini orang pinter nih, nah ini orang bodoh nih. Nah, seperti itu. Rawahu Abu Syekh an Muharriz ibni Zuhair al-Aslami. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh dari Muharriz bin Sahir al-Aslami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min kalimatin salabat nikmatan, berapa banyak kalimat yang bisa merusak nikmat. Wa kam min kalimatin jalabat nakmatan, dan berapa banyak kalimat yang bisa menarik daripada murka. Jadi ada nikmat, ada nikmah. Itu jangan salah baca. Kalau nikmat sesuatu yang bagus, kalau nikmat, nah itu tuh yang jelek. Ya nikmat itu murka yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita salah bacanya.
Ya, kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Masalah itu. Masa nikmat bersyukur ya. Ya, kita harus bersyukur atas nikmat pakai ain. Nikmat yang sudah diberikan. Nah, kita harus bersyukur kepada nikmat. Nah, tapi kita harus ya menjauhkan, berlindung dari nikmat. Karena nikmat itu artinya murka Allah. Ya, makanya dalam bahasa Indonesia nulis nikmat jangan pakai k, jangan pakai ki, ya, jangan nikmat. Ya, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Salah. Ya, yang benar terima kasih atas nikmat pakai ain, nikmat. Nah, biasanya tanda koma di atas. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Begitu. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, ifatul lisani sumtuhu, terjaganya lidah itu dengan diamnya. Fa innal lisana, maka sesungguhnya lidah itu sabuun dorun, binatang buas yang sangat berbahaya. Tuh begitu. Jadi lisan itu sabu itu artinya binatang buas. Kalau sabun 7. Ya, kalau baknya dibacain doma sabu itu binatang buas. Bahasa Arab beda dikit banget, artinya jauh banget. Ya, sab'un berapa artinya? 7. Kalau sab'un binatang buas, macan, singa, ular, itu sabu namanya, binatang buas. Ya, jadi lisan itu diumpamakan ya seperti sabu, seperti binatang buas, dorun yang sangat membahayakan. Fa ilam tusikhu, kalau seandainya kamu tidak benar-benar menjaganya, ada alaika, maka akan membahayakan kamu. Ya, kita harus menghindar dari binatang buas. Kalau enggak pandai-pandai menghindar, kita bisa akan ya nanti termakan ya oleh binatang buas. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki suila, ditanya siapa laki-laki fi maradi mauti, pada saat sakit menjelang kematiannya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ausini, pesanlah kepada saya. Faqala, maka ia bilang, in syi'ta, jika engkau berkehendak, jama'tu laka, saya akan kumpulkan kepada kamu ilmal ulama'i, ilmunya para ulama, wa hikamal hukamai, dan hikmahnya para ahli-ahli hikmah, wa tibbal atibai, dan yaitu dokternya para ahli dokter, bi salasi kalimatin, pada 3 kalimat. Amma ilmul ulama'i, adapun ilmunya ulama, fa iza sa'alta, apabila kamu, fa iza su'ilta, apabila kamu ditanya, amma la ta'lamu, dari apa yang kamu tidak tahu, fakul, maka katakan la a'lamu, saya enggak tahu. Tuh ilmu ulama begitu tuh. Kalau kita ditanya, ya emang kita kagak tahu, bilang aja la a'lam, saya enggak tahu. Jangan nyari-nyari, ya udah kagak tahu, begini, nah, begini. Aduh, takutnya kalau masalah agama ditanya enggak paham, dijawab aja, ya ntar akhirnya bisa membuat kerusakan. Fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Itu kata Nabi. Jadi nanti banyak di akhir zaman ada orang yang bukan ahlinya, bukan ahli di bidang agama, tapi mereka ditanya tentang agama, karena mereka malu kalau bilang kagak tahu, ya akhirnya dijawab fa'abtau bi ghairi ilmin, maka mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka juga menyesatkan orang lain. Nah, ini bahaya. Ya, makanya ilmunya ulama begitu. Kalau kamu ditanya tentang sesuatu yang memang kamu kagak tahu, ya udah bilang aja, la a'lam, mohon maaf saya nggak tahu. Coba nanti saya nanya guru saya. Makanya kita harus punya guru. Nah begitu. Guru punya guru lagi. Nah guru ada gurunya lagi. Karena fauqazi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi yang punya ilmu lagi. Nabi Musa ngaku udah pinter banget. Allah uji, tuh kamu temuin Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ternyata Nabi Musa yang selama ini ngaku udah pinter banget, dihadapkan oleh Nabi Allah Khidir belum apa-apa. Jadi masih ada yang lebih pinter lagi dari Nabi Musa, Nabi Allah Khidir. Tuh Nabi Allah Khidir ilmunya lain dah. Ya makanya Nabi Musa nggak bisa
ya jalan bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya berpisah juga, diceritakan di dalam suratul Kahfi. Tuh, jadi fauqazi ilmin alim. Tuh begitu ya. Jadi kata ulama, ya kalau kamu ditanya tentang sesuatu yang kamu nggak tahu, nggak usah malu. Kalau memang kagak tahu, bilang aja faqul la a'lam. Jangan sampai kita nyari-nyari, ya kita jawab aja udah. Ya seperti takutnya nanti itu menyesatkan, bukan sesat diri kita tapi menyesatkan orang lain. Ini bahaya, nggak boleh. Ya. Wa amma hikamul hukama, adapun hikmahnya para ahli hikmah, fa iza kunta jalisa qaumin, apabila kamu berada dengan teman duduk, fakun askatahum, maka jadilah kamu yang paling diam di antara mereka. Kita punya teman ngobrol, kalau bisa kita yang lebih banyak diem. Nah, begitu, itu pesan ahli hikmah. Ya, pesan ahli hikmah begitu. Jadi kalau kita bergaul, ya ada 10 orang, dia ngomong banyak. Nah, kita kalau bisa porsi ngomongnya yang paling sedikit. Kalau yang memang diperlukan kita ngomong, kalau enggak diam aja. Itu namanya pakun askatahum. Jadilah kamu sebagai manusia yang paling berdiam, ya yang paling banyak diamnya di antara mereka, teman ngobrol kita. Karena kita jaga-jaga tuh, jangan ngomong asal bunyi aja. Kalau asbun repot udah. Ya, jadi jangan sampai kita bicara asal bunyi, tapi apa yang kita mau omongin itu ada manfaatnya. Makanya lebih banyak diem. Fa'in asabu, kalau seandainya kamu itu, mereka itu benar, kunta min jumlatihi, maka kamu termasuk daripada bagian mereka. Dalam kelompok itu kalau seandainya benar, maka kamu masuk dalam kelompok mereka. Wa in ahtau, kalau seandainya mereka kelompok itu salah, salimat min khotiihim, maka salim engkau selamat min khotiihim, dari kesalahan mereka. Karena kita lebih banyak diam nih. Ketika benar kita masuk dalam kelompok yang benar. Ketika mereka salah, mudah-mudahan kita selamat dari kesalahan mereka. Kenapa? Kita lebih banyak diam. Kalau ada hal-hal yang kurang cocok sama kita diam dah, kita diam. Nggak usah komen. Nah kalau salah, mereka yang salah, kita enggak. Tapi kalau benar, kita masuk dalam kategori mereka. Nah seperti itu. Itu ilmunya orang-orang bijak. Kalau kita bergaul, maka jadilah kita termasuk orang yang paling banyak diamnya di antara mereka. Wa amatibul atibana, satu lagi dokternya para dokter, gimana pesannya? Fa iza akalta ta'aman, apabila kamu makan makanan pada takum illa wa nafsuka tastahihi, kecuali yang memang diri kamu kepengen. Jadi kalau kita mau makan, kata dokter, makanlah yang kita kepengen. Makanya kalau kita sesuatu pengen, beli aja. Jangan bilang Ustaz ini mahal banget. Kepengen ente, kalau kepengen kagak ada yang mahal, beli, duitnya ada, nggak mahal. Nah begitu. Ya ini kadang-kadang kita pengen banget, tapi mahal banget, duitnya ada, ya beli. Tuh kata dokter, apa yang kamu kepengenin, itulah yang kamu makan. Tuh kalau kita kagak kepengen, bagaimana? Ya kagak nafsu, orang kagak kepengen. Ya jadi kata dokter begitu, yang kamu inginkan, udah makan aja. Ya tuh, jadi nasihat dokternya ada 3, nasihat ulama, nasihat hukama, sama nasihat atibba. Ya, fa innahu lam yalumma bijasadika, maka tidak akan sakit badan kamu ghairu maradil mauti, kecuali sakit kematian. Jadi kalau memang kita pengen makan durian, makan gitu. Jangan bilang ini pantangan. Kata Mu'alim Syafi'i Adzami, makanan semuanya nggak ada yang bisa merusak. Ya, yang penting porsinya aja, sekedarnya. Durian makan lagi, pengen makan aja, tapi jangan banyak-banyak. Nah begitu. Daging kambing makan, tapi jangan banyak-banyak. Ya, nah seperti itu. Jadi kata Mu'alim Syafi'i Adzami itu, yang kita inginkan silahkan kita ikutin, itu jadi sehat nantinya. Ya, jadi jangan terlalu banyak gitu. Makanya ajaran dari Rasulullah kan begitu, makanlah kamu kalau udah lapar, berhentilah sebelum kenyang gitu. Jadi makanlah kalau udah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi kita kalau makan lagi buka puasa tuh, ya jangan terlalu banyak. Ya buka puasa takjil yang paling penting.
ya takjil, lepas sholat maghrib. Oh, tanggung Ustaz nih, sepiring habisin dulu. Ya, dimakan sepiring. Habis sepiring makan kekenyangan, blonjornya bisa 30 menit. Tuh, begitu berarti nih hawa nafsunya ya belum bisa dikendalikan. Jadi kita makan sekedarnya saja, ya kita kemudian lanjutkan dengan sholat maghrib. Nah, begitu. Kaza fil Futuhatil Wahabiyah Lisabarkhiti, ya itu terdapat dalam kitab Al-Futuhatil Wahbiyah, ya buah karya daripada Imam As-Sabarkhiti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahrasa lisanahu, siapa-siapa yang mendiamkan lidahnya, lam yastahika ahadun muhimmatihi, maka tidak ada yang berhak salah satu pun daripada kepentingannya. Wa qad qila, terkadang dikatakan, as-sumtu manamul lisan, diam itu tidurnya lidah, wa takallamu yaqazatuhu, sementara takallumnya bicaranya itu terjaganya. Jadi kalau kita lagi diam berarti lidah lagi tidur. Kalau kita lagi bicara berarti lidah udah terjaga, terbangun. Wal mar'u mahbuun, dan seseorang itu tersembunyi tahta toy lisanihi, di bawah kendali lisannya, la tahta toy lisanihi, bukan di bawah topinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al hikmatu, hikmah, wahya hikmah itu apa? Isti'malun nafsi, mempergunakan jiwa, al insaniyah yang bangsa manusia, biktibasin nazariyati, dengan mengambil teori-teori, pemikiran-pemikiran, alal af'alil fadilati, atas perbuatan yang bagus, biqadri taqati, sesuai dengan kemampuan. Asharatu ajzain, ada 10 unsur, tis'atun minha, 9 daripada ya, unsur tersebut, fil uzlati, pada uzlah, wa wahidun, dan 1 fis somti, pada berdiam. Rawahu Ibnu Adi, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, wa Ibnu La'al, dan Imam La'al, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bi isnadi wahin, dengan isnadnya wah. Fayan bagi, maka seyogianya lilisanika, bagi lidah engkau, tajannubul asharati, menjauhkan yang 10, siyama li ghairil jinsi, apalagi untuk yang bukan sejenis. Afada zalikal azizi, yang menjelaskan itu adalah Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hukmun, ya diam itu merupakan kebaikan, ai huwa hikmatun, hikmah, kebaikan, ai nafiun, manfaat, yamna'u, yang bisa menghalangi, minal jahli, daripada kebodohan, wassafahi, sama kebodohan. Jadi diam itu merupakan emas. Hukmun itu artinya banyak manfaatnya, yang bisa menghalangi daripada kebodohan. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang mengerjakannya. Diam termasuk banyak manfaatnya, tapi sedikit yang mengerjakannya. Ai artinya qalla man yasmutu, sedikit orang yang diam, amma, terhadap sesuatu, la faidata fihi, yang tidak ada faedah padanya. Wa yamna'u nafsahu anin nutqi, dan bisa menghalangi dirinya daripada berbicara, bima yusayyinuhu, dengan apa yang bisa membuat cacatnya dia. Rawahul Qudai, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qudai, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, wa Dailami, dan Imam Dailami, an Umar, dari sahabat Umar, bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Qala ba'duhum min bahril khafifi, berkata sebagian mereka para ulama, ya dari baharnya bahar khafif, ya kasiral puduli qasrun qalila, wahai orang yang banyak yaitu bicaranya, ya qasrun qalila, gedungnya sedikit, ya qad parashtal pudula, sungguh engkau telah menebarkan keutamaan, ardon watulan, panjang dan lebarnya, qad akhazta minal qabihi, sungguh engkau telah mengambil dari kejelekan, bihadzin, dengan bagiannya, paskutil ana, maka sekarang diamlah, in aradta jamila, jika kamu pengen bagus. Jika kalau kita pengen baik, ya banyaklah berdiam saat ini, jangan terlalu banyak bicara. Nah, nanti baru al-babur rabi'u wassalasun.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.